Pada video ini kita akan membahas sistem dan volume control ya, masih di bab 1 konsep dasar termodinamika. Nah, topik ini itu adalah pondasi dari segala analisis yang akan kita lakukan di bab-bab selanjutnya. Jadi harus tahu sistem, harus tahu volume control. Kenapa penting? Karena banyak kesalahan ya, banyak kesalahan terbesarnya itu dalam menyelesaikan soal termodinamika. Biasanya bukan karena salah hitung, tapi karena salah menentukan sistemnya. Nah, kita harus tahu sebelum kita memasuki rumus. Nah, mari kita pelajari. Yang pertama adalah anatomi semesta termodinamika. Nah, coba perhatikan diagram di slide ini, gambar ya. Dalam kacamata termodinamika, alam semesta ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sistem. Ini adalah area lingkaran biru di tengah. Definisi sistem itu sederhana. Apa saja yang Anda teliti. Bisa berupa misalnya aja segelas kopi, gas di dalam mesin, atau udara di ruangan. Pokoknya apa yang jadi fokus perhatian kita. Nah, itu namanya sistem. Nah, yang kedua adalah lingkungan atau surroundings. Ini adalah segala sesuatu di luar sistem tadi. Nah, apa yang memisahkan mereka itu adalah garis oranye yang kita sebut batas sistem atau boundary. Nah, bayangkan batas itu ya seperti pagar rumah kita. Nah, pagar ini memisahkan properti milik kita, sistem kita, dengan properti tetangga. Tetangga itu lingkungan. Nah, lewat batas inilah nanti energi atau massa bisa keluar masuk. Oke, sekarang kita mempelajari sifat batas sistem ya. Batas nyata atau batas imajiner. Nah, ada dua jenis batas. Tadi sudah saya sebut ya. Batas nyata, real boundary. Lihat garis tebal ya, sebelah kiri itu ya. Ini adalah batas fisik. Contohnya dinding gelas, dinding tangki baja, atau kulit balon. Barangnya benar-benar ada. Nah, kemudian yang kedua adalah batas imajiner, imaginary boundary. Nah, lihat garis putus-putus gambar ya. Ini adalah garis khayalan yang kita buat sendiri untuk mempermudah hitungan. Ya, jadi khayalan saja. Biasanya kita pakai ini di mulut pipa atau di saluran udara. Tidak ada pintu fisiknya di sana, tapi kita anggap ada garis batas supaya kita bisa menghitung apa yang lewat. Jadi ingat ya, sebagai engineer maka kita bebas menentukan batasnya di mana asalkan kita selalu konsisten. Nah, kemudian yang akan kita pelajari adalah klasifikasi sistem. Lalu kita berpikir ada berapa jenis sistem? Sebenarnya cuma ada dua jenis sistem, yaitu cara membedakannya ya gampang. Cukup ajukan satu pertanyaan kunci seperti diagram ini. Apakah ada massa yang menyeberangi batas sistem? Nah, itu aja. Ada interaksi massa enggak? Jika jawabannya tidak, artinya sistem itu tertutup rapat. Tidak ada zat yang boleh keluar masuk. Kita menyebutnya sistem tertutup atau control mass, kontrol massa. Nggak boleh massanya keluar masuk. Nah, tapi jika jawabannya iya, artinya ada aliran zat yang masuk atau keluar. Misalnya apa? Misalnya air mengalir di pipa. Kita menyebutnya apa? Sistem terbuka atau kontrol volume. Nah, sederhana kan? Kuncinya adalah di perpindahan massa. Apakah ada perpindahan massanya? Kita bahas satu persatu. Sistem tertutup. Lihat ilustrasi silinder piston ya, atau bejana. Gas di dalamnya itu terkurung. Tidak ada gas baru yang disuntikan dan tidak ada gas lama yang bocor keluar. Jadi apa? Massanya sama. Tapi hati-hati, walaupun massanya terkurung, energinya apa? Panas atau kerja masih boleh keluar masuk. Contohnya paling gampang, minuman kaleng dingin itu Coca-Cola.
ya, yang tertutup rapat. Isinya tidak berkurang, tapi kalau ditaruh di meja, lama-lama jadi hangat kan? Karena perbedaan temperatur itu. Itu artinya apa? Artinya energi panas dari ruangan masuk menembus dinding kaleng. Jadi ingat aturan mainnya. Massa dilarang lewat, tapi energi boleh lewat. Nah, itulah tertutup. Nah, sekarang kita bicara batas bergerak, movable boundary. Jadi ada satu lagi kesalahpahaman tentang sistem tertutup. Banyak yang mengira sistem tertutup itu berarti wadahnya harus kaku, seperti kotak besi, seperti botol aqua, botol Coca-Cola. Itu nggak benar gitu ya. Batas sistem tertutup itu ya bisa bergerak juga, movable boundary. Nah, perhatikan gambar piston ini ya, piston. Saat gas di dalamnya dipanaskan, gasnya memuai dan mendorong piston ke atas. Massanya tetap tidak ada yang bocor, tapi volumenya sistemnya berubah membesar. Nah, pergerakan batas inilah yang kita sukai di dalam teknik mesin. Kenapa ya? Karena pergerakan ini kan menghasilkan kerja putaran. Untuk apa? Untuk memutar roda kendaraan kita. Jadi sistem tertutup itu fleksibel, dindingnya bisa maju dan mundur. Nah, kemudian kita bahas juga sistem terbuka. Ini paling sering kita temui di dunia nyata, di dunia industri adalah sistem terbuka. Kita menyebutnya juga volume control, volume atur, control volume. Kenapa disebut volume atur? Karena karena fokus kita bukan lagi mengejar kemana perginya zat X ya, tapi kita fokus memantau sebuah wilayah atau ruang. Ya, saya ulangi, kita tidak memantau zat X yang bergerak. Ya. Zat X yang bergerak masuk dan pergi, tidak. Kita memantau wilayah atau ruangnya. Makanya dinamakan kontrol volume. Nah, lihat gambarnya, ada panah massa masuk, ada panah massa keluar, ya kan? Panas dan kerja juga boleh lewat, semuanya bebas. Baik massa, baik panas, baik kerja boleh. Nah, contoh alatnya misalnya ya banyak sekali ya. Mesin jet, pompa air, turbin, atau radiator mobil. Dan alat-alat ini fluidanya terus mengalir. Kita tidak mungkin menandai setiap butir air. Jadi kita buat saja kotak imajiner volume atur dan menghitung apa yang masuk dan apa yang keluar dari kotak itu. Nah, kemudian ada batas imajiner boundary. Nah, untuk memperjelas konsep volume atur, ya kan, kontrol volume, mari kita lihat komponen nozzle. Nah, nozzle dipakai untuk mempercepat aliran fluida, seperti di ujung selang, misalnya di pemadam kebakaran atau di mesin roket kan ada nozzle-nya. Nah, mana sistemnya? Sistemnya adalah ruangan di dalam nozzle itu. Perhatikan dinding atas dan bawahnya itu batas nyata kan? Atas bawah itu batas massa. Tapi lihat mulut masuk inlet dan mulut keluar si nozzle outlet itu di situ tidak ada kan? Nah, makanya di area inlet dan outlet itu kita gambar garis putus-putus atau batas imajiner. Kenapa? Supaya sistem kita itu tertutup secara matematis. Nyatanya tidak ada, tapi kita buat imajiner. Kita hitung berapa energi yang memotong garis imajiner masuk dan berapa yang memotong garis imajiner keluar. Nah, kalau tanpa garis kekhayalan itu, ya kita tidak bisa menerapkan hukum kekekalan energinya karena kita tidak bisa menghitung yang masuk dan yang keluar. Oke, teman-teman, Anda paham sampai sini? Nah, case tadinya ya, ini pemanas air misalnya gitu kan. Kita supaya makin paham. Nah, ini kan barang yang ada di banyak rumah-rumah ya, water heater ya. Di water heater itu satu, ada air dingin masuk, ya kan? Artinya massa masuk. Kemudian ada panas keluar lewat pipa atau untuk kita mandi. Artinya ada massa yang keluar. Ada massa yang keluar, ada energi panas yang ditambahkan. Ya kan? Dari mana energi panas? Dari elemen pemanas listrik atau gas yang menyalurkan panas ke dalam tangki. Nah, karena ada massa yang menyeberangi batas sistem, air masuk dan keluar,
maka pemanas air ini mutlak dikategorikan sistem terbuka kontrol volume. Nah, tugas kita sebagai engineer nanti adalah menghitung. Menghitung apa? Berapa energi gas yang dibutuhkan untuk memanaskan air sejumlah sekian liter per menit dari suhu dingin ke suhu panas. Nah, itulah termodinamika. Oke ya, jadi apa yang kita simpulkan hari ini? Ya, langkah pertama dalam mengerjakan masalah termodinamika adalah tentukan sistemnya. Nah, kemudian kita tanyakan apakah zatnya terkurung, gunakan juga rumus sistem tertutup. Apakah zatnya mengalir, maka itu gunakan zat sistem terbuka. Ya, jika kita salah memilih sistem di awal, ya, maka semua rumus yang kita masukkan tadi ya salah. Jadi pahami konsep ini baik-baik. Nah, nanti kita akan belajar tentang properti zat di pertemuan berikutnya. Terima kasih.